Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Ledakan teredam terdengar dari satu sudut puncak gunung Kinnan. Mata Jiu Kang terbuka dengan senyuman merekah di bibirnya. Dia akhirnya bisa memecahkan kebuntuan kultivasinya selama berada di dunia bawah. Dia berhasil menerobos satu alam kecil. Akhirnya, setelah sekian lama, aku akhirnya bisa memecahkan kebuntuan ini, gumamnya kemudian berdiri dari tempatnya duduk bersila. Tatapannya lalu tertuju ke area lain saat ledakan kecil juga terdengar teredam dari arah tempat Qin Baihu sedang mengembangkan diri. Roar! Auman harimau putih itu menggetarkan tempat itu. Tubuh putihnya kemudian meluncur ke langit lalu melakukan manuver dengan sayapnya yang besar. Jiu Kang mendongak melihat cara harimau putih ini bergembira setelah terobosannya. Harimau putih ini memang sangat pandai membuat orang kagum. Dia pantas menjadi binatang spiritual pangeran langit, gumamnya. Qin Baihu kemudian mendarat di samping Jiu Kang lalu berubah wujud menjadi seorang manusia. Sepertinya kamu sudah menerobos lebih dulu dariku. Aku kira kamu hanya manusia langit yang biasa saja, ternyata kamu cukup untuk disebut seorang jenius, kata Qin Baihu. Dia memuji Jiu Kang, tapi di balik kata-katanya dia juga sekaligus membanggakan dirinya. Jiu Kang tertawa mendengar itu lalu membuka mulutnya. Aku sudah lama tertahan di alam mulia tingkat 2. Apa kamu lupa jika sejak awal kita bertemu aku sudah berada di alam ini? Aku bahkan tak bisa lagi menghitung sudah berapa kali bosmu menerobos, sementara aku baru menerobos saat ini. Aku sama sekali tidak layak disebut jenius, kata Jiu Kang, saat dia bertemu dengan Qin San di medan perang benua Sanggu. Qin San saat itu memang masih berada di alam agung. Qin San bahkan belum mencapai tingkat puncak di alam agung saat itu. Namun sejak dia memutuskan berada di barisan bersama Qin San, pemuda yang dia sebut sebagai pangeran langit itu bahkan sudah menerobos 2 alam besar. Bagaimana mungkin Jiu Kang berani menyebut dirinya sebagai seorang jenius? Jangankan malu untuk menyebut dirinya sendiri sebagai seorang jenius, bahkan mendengar pujian Qin Baihu terhadapnya pun membuat Jiu Kang sangat tidak nyaman. Dia mulai merasa inferior sejak bersama Qin San. Meskipun dia memahami bahkan siapapun pemuda dari dunia langit yang menyaksikan perkembangan Qin San pasti akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan. Di dunia bawah, dia bahkan tak layak disebut sebagai seorang pemuda. Usianya sebenarnya jauh melampaui usia Qin San. Hanya saja, karena orang-orang di dunia langit tumbuh cepat mencapai alam agung sehingga perawakan mereka bisa terpelihara layaknya usia muda seperti perawakan pemuda pada umumnya di dunia bawah. Saat matahari di tempat itu mencapai puncaknya, ledakan teredam lainnya kembali terdengar. Kali ini Qin Jinlong yang berhasil menerobos pembatas tingkatannya. Naga emas itu keluar dari tempatnya melakukan pengembangan diri tertutup dalam wujud manusianya dengan wajah sumringah. Sementara itu di dalam batu besar di puncak gunung itu, Qin San terus-menerus berusaha menyempurnakan formasi yang dipelajarinya dari gulungan yang dia dapatkan di bintang yang ada di lautan kesadarannya. Sebuah formasi menyerupai jaring laba-laba terbentuk sempurna di dalam ruangan terakhir pada lubang batu besar itu. Cahaya yang membentuk formasi ini seperti benang energi yang mengeluarkan cahaya terang. Qin San menatap wujud dari formasi yang diciptakannya dengan kening. Berkerut, tidak bisa. Ini terlalu mencolok dan memakan waktuku terlalu banyak untuk mendirikannya, batinnya. Ini adalah hari keempat sejak dia mencoba mendirikan formasi yang di gulungan itu disebut kurungan kekosongan. Formasi ini tidak seperti formasi pada umumnya yang biasa Qin San didirikan. Formasi ini tidak bisa didirikan kemudian diaktifkan sesuai keinginannya. Saat mendirikan, formasi ini juga langsung aktif. Qin San terdiam mencoba mengingat setiap kata dari penjelasan formasi ini yang ada di gulungan pada bintang di lautan kesadarannya. Sial, sepertinya aku melewatkan satu baris terakhir dari penjelasan yang ada di gulungan itu, gumamnya.
Dia begitu senang saat menemukan penjelasan mengenai formasi kurungan kekosongan ini, sehingga tak lagi memperhatikan untuk membaca kalimat terakhir pada bagian gulungan yang menjelaskan formasi ini. Qin San akhirnya memutuskan menutup matanya kembali kemudian kembali memfokuskan perhatiannya pada lautan kesadarannya. Jiwanya melayang tinggi menggapai bintang tempat dia sebelumnya menemukan gulungan itu. Formasi ini nyatanya harus didirikan di dalam kekosongan. Bagaimana aku melakukannya sementara aku belum bisa merobek kekosongan, gumamnya. Dia berdiri dari tempatnya duduk bersila dengan wajah muram. Dia masih butuh satu kali terobosan alam kecil untuk bisa merobek kekosongan. Dia masih memiliki beberapa pil energi bintang yang bisa digunakan untuk membantunya melakukan terobosan alam kecil. Namun sisa pil energi bintang yang ada padanya sisa 2 biji, Qin San tidak yakin pembatas alam kekosongan tingkat 3 miliknya akan runtuh dengan itu. Lagi pula, kultivator mana yang menggunakan lebih dari satu pil energi bintang untuk melakukan terobosan di satu waktu. Biasanya pil ini hanya digunakan untuk mendorong terobosan yang mengalami kebuntuan, sementara Qin San tidak dalam posisi mengalami kebuntuan kultivasi. Dia hanya baru saja mencapai alam kekosongan tingkat 3, sehingga pembatas alam kultivasinya masih terlalu tebal. Selama ini, dia bisa melakukan terobosan dengan selisih waktu singkat karean harta berharga dan pertarungan sengit yang ia jalani sebelum terobosan. Para kultivator lain bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk meruntuhkan satu alam kecil saat mereka sudah berada di alam kekosongan. Sebagian jenius bisa melakukan lebih cepat namun belum ada yang melakukannya secepat Qin San menerobos dari alam kekosongan tingkat 1 hingga alam kekosongan tingkat 3 kurang dari 2 tahun. Kenapa aku tidak mencobanya selama ini? Aku selalu bisa melakukan sesuatu satu tingkat lebih cepat dari kultivator lain, batinnya. Dia menutup matanya memfokuskan diri pada area di sekitarnya. Energinya mulai mengalir deras dari dantiannya ke kedua tangannya. Auranya ikut meluap deras memenuhi ruangan batu itu hingga Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong yang berdiri jauh dari mulut ruangan batu ini bisa merasakan tekanan dari aura miliknya. Matanya terbuka lalu menatap tajam area di depannya. Energi di tangan kanannya mulai berputar layaknya cakram. Qin San mengangkat tangannya dan mengibaskannya ke depan. Energi yang berbentuk cakram yang berputar di tangannya menghantam kehampaan di depannya hingga menciptakan ledakan kecil di depannya. Tatapan Qin San menyipit saat bisa melihat sekilas ada perubahan pada kehampaan di depannya saat energi yang berbentuk cakram tadi dia lepaskan. Hal itu membuatnya makin yakin bisa merobek kehampaan jika terus berusaha. Dia pun melakukan hal yang sama terus-menerus. Pada percobaan ke-7 dia akhirnya berhasil menciptakan celah kekosongan yang begitu kecil, meski hanya seperti robekan kertas, tapi celah kekosongan yang ia ciptakan itu membuat Qin San sangat senang. Dia tak butuh lubang besar untuk mengalirkan energi formasi pengurung kekosongan. Bahkan celah sekecil yang ada di depannya saat ini pun, dia sudah bisa mendirikan formasi yang dia inginkan di dalam area kekosongan. Celah yang tadi terbentuk tertutup kembali setelah sekian detik. Qin San sendiri terus melakukan yang sama hingga dia bisa membuat celah kecil itu bertahan lebih lama. Belum cukup, aku harus membuat celah ini bertahan lebih lama. Waktunya belum cukup untuk mendirikan formasi pengurung kekosongan, gumamnya. Selain mendirikan formasi pengurung kekosongan melalui celah itu, dia juga mesti menentukan penempatan formasi itu di dalam kekosongan. Sehingga dia harus memastikan posisi lawannya saat mereka memasuki kekosongan melalui lubang kehampaan. Karena itu, Qin San harus memastikan celah kehampaan yang dia ciptakan harus bertahan lebih lama. Mobilisasi. Kekuatan memasuki benua Sanggu mulai terlihat jelas di kota-kota yang ada di ujung benua itu. Kapal-kapal besar yang sangat jarang muncul di langit benua Sanggu terlihat melintasi langit kota-kota yang dekat dari Laut Barat. Kapal-kapal ini adalah milik beberapa kekuatan dari benua Nayang. Mereka tiba di benua Sanggu setelah derita yang mereka alami akibat kehancuran yang diakibatkan Siu Biung dan 6 manusia dunia langit lainnya. Di salah satu kapal, Raja Xia Jin terlihat menatap jauh ke daratan benua Sanggu. Ini pertama kalinya
Kapal benua Nanyang bisa memasuki udara benua Sanggu tanpa dihalangi oleh kekuatan tertentu di benua ini. Dulu, hal tersulit bagi orang-orang dari luar benua Sanggu adalah memasuki langit benua yang dianggap surga bagi kultivator dunia bawah ini. Aku tidak pernah menyangka jika anak ini yang akan merubah semua situasi di dunia bawah. Aku bahkan masih mengingat dengan jelas dia masih berada di alam prajurit surgawi saat pertama kali bertemu. Sementara waktu itu, aku sudah berada di alam raja surgawi tingkat puncak. Sekarang dia jauh melampaui siapapun yang ada di dunia bawah, kata Xia Jin mengingat pertemuan pertamanya dengan Qin San saat dia memilih menepi ke benua Yanchun. Saat itu statusnya masih putra mahkota dari kerajaan Xia. Dia mengunjungi benua Yanchun hanya untuk mengembara sekaligus mencari keluarga saudara angkatnya Qin Yan dan Ming Roksue. Tak disangka putra saudara angkatnya itu kini tumbuh menjadi penguasa dunia bawah. Panglima kerajaan Xia yang berdiri di sampingnya nampak mengangguk mendengar perkataan Xia Jin. Aku bahkan tidak tahu dia sekarang berada di alam apa, namun dengan tunduknya klan tersembunyi padanya menandakan kekuatannya setara dengan alam mulia tingkat puncak atau mungkin lebih kuat, kata Xia Jin lagi, menebak tingkatan basis kultivasi Qin San saat ini. Selain kapal yang mengangkut Raja Xia Jin, puluhan kapal besar lainnya terlihat mengudara di sekitarnya. Belum lagi kapal-kapal kecil yang terlihat bertebaran di sekitar kapal besar. Kapal-kapal kecil ini adalah kapal-kapal beberapa klan dari kota-kota yang ada di benua Nanyang. Mereka tentu saja tak ingin ketinggalan untuk menghadiri pengukuhan ini, selain mereka akan menyaksikan peristiwa yang tak pernah terjadi selama ribuan tahun. Ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi mereka memasuki benua Sanggu tanpa harus melalui pemeriksaan ketat oleh kekuatan yang ada di benua Sanggu. Mereka semua tahu jika beberapa kekuatan di benua Sanggu dulu sangat suka mengintimidasi kekuatan dari benua lain yang ingin memasuki benua ini. Penduduk benua Sanggu yang berdomisili di kota-kota yang dilalui kapal besar itu mendongak melihat kapal-kapal besar itu melintas. Tak ada satupun di antara mereka yang berani melayang ke langit untuk menghalangi kapal-kapal besar ini. Mereka semua tahu, kapal besar ini pasti orang-orang yang akan menghadiri undangan klan tersembunyi dalam untuk mengukuhkan Qin San sebagai penguasa tunggal dunia bawah. Apa orang-orang ini dari benua miskin yang jauh itu? Tanya seorang pemuda yang berdiri sambil memperhatikan pemandangan yang ada di langit. Plak, seorang pria tua yang berdiri di samping. Pemuda tadi mengangkat tangannya dan menamparkan kepala bagian belakang pemuda tadi. Pemuda itu hanya bisa mengelus kepalanya sambil menatap pria tua tadi dengan wajah masam. "Kenapa kakek memukul kepalaku?" protesnya. "Kamu beruntung kakek hanya menamparkan kepalamu. Jika orang-orang dari 3 sekte besar atau bahkan klan tersembunyi yang mendengarmu, mungkin kamu sudah bertemu leluhur kita di alam roh," katanya dengan nada marah. Usai diam sesaat pria tua itu melanjutkan kalimatnya, "Apa kamu tahu, jika orang yang akan dikukuhkan sebagai penguasa tunggal dunia bawah itu berasal dari benua yang kamu sebut benua miskin itu? Berhenti mengungkapkan kalimat seperti tadi, atau kamu akan benar-benar mati suatu saat," kata pria tua itu mengingatkan cucunya. Berselang beberapa hari setelah rombongan dari benua Nanyang melintas menuju area yang sudah ditentukan sebagai tempat pengukuhan, ratusan kapal kecil lainnya mulai memasuki langit benua Sanjegegu dari arah laut barat. Berbeda dengan rombongan yang berasal dari benua Nanyang yang terdiri dari puluhan kapal besar, rombongan yang melintas kali ini hanya terdiri dari beberapa kapal besar yang bisa dihitung jari. Setidaknya hanya ada 4 kapal yang benar-benar terlihat sama besar dengan puluhan kapal-kapal besar dari benua Nanyang. Sementara ratusan kapal lainnya hanya kapal kecil dengan kapasitas puluhan orang. Meskipun jumlah kapal kecil dari rombongan ini memang jauh lebih banyak dari rombongan dari benua Nanyang, kapal-kapal yang melintas kali ini adalah rombongan yang berasal dari benua Yanchun. 4 kapal besar adalah milik 4 kekuatan utama benua Yanchun, yakni milik Kekaisaran Qin, Sekte 9 Naga, Paviliun Teratai Biru dan Penjaga Laut Mati. Di kapal milik Sekte 9 Naga,
Yuan Huanran nampak berdiri tenang di dek kapal sambil menatap jauh daratan luas yang terhampar di bawah. Bahkan dari ketinggian ini, kita bisa merasakan energi yang begitu padat di benua ini. Tak heran orang-orang benua Sanggu lebih berkembang dari kita, kata Yuan Huanran. Dia memang dijuluki monster benua Yanchun bersama dua pria tua lainnya, pelindung paviliun teratai biru Su Zixin dan ketua penjaga laut mati, Chan Fan. Namun di tempat ini, Yuan Huanran tahu sangat banyak orang yang melebihi basis kultivasinya. Dia bahkan baru berada di alam Raja Suci tingkat kedua sementara dua monster tua benua Yanchun lainnya baru berada di alam Raja Suci tingkat pertama. Mereka juga berhasil menerobos sejauh itu berkat Qin San yang memberi jalan mereka memasuki dunia rahasia yang ada di Gunung Leluhur, tempat Kekaisaran Qin berdiri megah. Jika tidak, mereka masih akan tertahan di alam suci tingkat 1, di belakang ratusan kapal yang melintas langit nampak dibuat gelap dengan ribuan binatang spiritual dan binatang iblis yang berterbangan yang melintasi laut barat ke arah yang sama dengan kapal-kapal besar tadi. Wah, lihat banyak sekali binatang spiritual yang datang, kata salah satu pria yang sedang memperhatikan langit di atas kota. Jika ini tidak dalam situasi jelang pengukuhan Kaisar Qin, akan ada banyak kultivator benua Sanggu yang akan berusaha menangkap binatang-binatang ini, khususnya ras binatang spiritual. Bagaimanapun, populasi binatang spiritual di benua ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan benua Beichun. Binatang spiritual dan binatang iblis yang sedang melintasi langit saat ini adalah mereka yang selamat dari serangan brutal kelompok Tu Lingkou dan tidak sempat memasuki dunia rahasia lidah rembulan saat Qin San datang menyelamatkan Qinglong dan Emo Shizi. Mereka datang ke benua Sanggu, setelah Qinglong dan Emo Shizi mengirimkan pesan pada mereka yang tertinggal dan bisa terbang untuk datang ke benua Sanggu, di salah satu kota yang dilintasi rombongan-rombongan ini. Tu Lingkou dan kelompoknya terlihat mendongkat ke langit seperti yang dilakukan penduduk lainnya. Liu Lifen yang melihat ratusan kapal sedang melintas di atas kota tempatnya saat ini, mendengus lalu membuka mulutnya. Mereka datang jauh-jauh hanya ingin melihat pria yang mereka terus bicarakan sebagai orang terkuat dunia bawah akan menjadi mainan kita, katanya dengan nada angkuh. Xiu Biung yang mendengar itu, ikut mengangguk lalu membuka mulutnya. Senior Tu dan senior yang bahkan tak perlu tangan jika hanya ingin menangani Qin San. Cukup Nona Liu, aku yakin Qin San juga akan menyerah, katanya. Dalam beberapa hari ini dia terus mencoba mencari perhatian Liu Lifen setelah melihat cara Tu Lingkou dan yang lainnya memperlakukan gadis ini. Mengambil hati Liu Lifen adalah salah satu cara yang bisa dia lakukan untuk terlibat dalam setiap keputusan yang akan dilakukan kelompok ini sejak memasuki benua Sanggu. Setiap usulannya memang tak pernah ditanggapi baik oleh Tu Lingkou dan Yang Yang. Hal itu membuat dia terus mencari cara untuk merubah pandangan dua pria paruh baya itu pada dirinya. Liu Lifen yang mendengar pujian dari Xiu Biung langsung tersenyum manis lalu menatap Xiu Biung. Ternyata kamu tidak seburuk yang aku kira. Kamu cukup pintar membuatku senang. Teruslah seperti itu dan kamu akan tetap baik-baik saja berada di sekitar kami, kata Liu Lifen. Di puncak gunung Qinnan, Qin San keluar dari batu besar yang menjadi tempatnya mengembangkan keahlian formasinya dalam beberapa waktu terakhir. Di luar batu besar itu, Jiu Kang, Qin Baihu, Qin Jinlong, Qinglong dan Emo Shizi sudah menunggunya. Wajah mereka nampak berbeda, utamanya Qinglong dan Emo Shizi. Dua penguasa ras ini gagal menerobos tingkatan mereka setelah melakukan pengembangan singkat di tempat ini. Qin San yang merasakan peningkatan mereka berjalan mendekat dengan senyum datar. Dia tidak menyampaikan selamat pada Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong yang berhasil menerobos, namun dia langsung memuji Qinglong dan Emo Shizi. Kalian baru beberapa waktu di sini, namun pembatas tingkatan kalian sudah nyaris runtuh. Jika kalian di sini lebih lama lagi, tidak lebih dari 1 bulan purnama, pembatas kalian akan runtuh, kata Qin San. Kalimat Qin San langsung membuat raut wajah dua penguasa ras itu berubah cerah kembali. Awalnya, mereka mengira Qin San akan kecewa karena mereka gagal menerobos di waktu kritis seperti ini.
Meskipun mereka berdua sebenarnya juga merasakan pembatas mereka makin menipis. Usai mengatakan itu, Qin San kemudian menoleh ke Jiu Kang. "Saudara Jiu, selamat karena sudah memecah kebuntuan kultivasimu," ujarnya dengan nada rendah. Jiu Kang tersenyum tulus kemudian membuka mulutnya. "Aku akan butuh waktu lebih lama seandainya tidak bersamamu. Dorongan dalam diriku terlalu kuat untuk mengembangkan diri sejak melihatmu terus-menerus menerobos seperti tak memiliki kendala sedikit pun," kata Jiu Kang. Qin San hanya membalas pujian itu dengan senyuman lalu menoleh kedua binatang spiritual yang menemaninya sejak dia masih lemah di benua Yanchun. "Baihu, Jinlong, apa kalian ingin mencoba kekuatan kalian? Jika kalian bisa menahan satu seranganku, maka aku akan mengizinkan kalian berdua menangani satu orang dari dunia langit itu," kata Qin San. Qin San tahu jika dari 6 orang yang dia lihat di benua Beichun saat itu, 4 orang di antara mereka masih berada di alam kekosongan tingkat 2. Dari energi yang berputar di sekitar mereka, Qin San yakin jika 4 orang itu bahkan belum terlalu menguasai kekuatan mereka di tingkatan basis kultivasi mereka saat ini. Dia bisa merasakan hari itu riak tidak stabil dari energi yang berputar di sekitar mereka. Wajah Qin Baihu dan Qin Jinlong yang dalam wujud manusia terlihat sumringah mendengar tawaran itu. Mereka tentu saja sangat berharap terlibat langsung dalam pertarungan terakhir mereka di dunia bawah ini, apalagi lawan mereka kali ini berasal dari dunia langit dengan kekuatan yang jauh melampaui rombongan Jiu Kang dan Xiu Biung sebelumnya. Jiu Kang sendiri mengernyit mendengar kalimat Qin San. Dia memang sama sekali belum bisa mengidentifikasi manusia dari dunia langit yang datang. Qin San bahkan belum menceritakan padanya mengenai tingkatan para manusia dari dunia langit yang datang itu. "Saudara Qin, memangnya sekuat apa sebenarnya orang-orang yang Anda sebut orang-orang dari dunia langit itu?" tanyanya. Qin San menoleh kembali ke Jiu Kang dan baru tersadar jika sejak dia menolong King Long dia memang sama sekali belum membicarakan kekuatan orang-orang itu pada Jiu Kang. Padahal Jiu Kang juga berasal dari dunia langit. "Maafkan aku saudara Jiu. Aku benar-benar lupa membicarakan ini denganmu," kata Qin San. Dia lalu menceritakan tingkatan 6 orang yang ditemuinya di benua Beichun di hari dia menyelamatkan King Long dan Emo Shizi bersama pengikut mereka. Sepertinya keberadaan Putri Ming sudah diketahui oleh pangeran pertama atau pangeran kedua. Bagaimanapun, di antara 4 putra dan putri Kaisar Zhang Bingji, hanya 2 pangeran itu yang bisa mengerahkan pelayan utama di alam kekosongan untuk membantu misi mereka, kata Jiu Kang. Dia lalu menceritakan tingkatan strata di Istana Langit sejak pergantian kekuasaan dari kakek Qin San, Kaisar Ming Jiangwu ke Kaisar Zhang Bingji. Sejak Kaisar Zhang Bingji berkuasa, para kultivator kuat di lingkaran istana yang belum mencapai ranah semi-nirwana akan disebut sebagai pelayan. Para pelayan dibagi dalam 3 kategori. Pelayan pemula, pelayan senior dan pelayan utama. Jika orang-orang yang Anda maksud berada di alam kekosongan berarti mereka adalah pelayan utama. Saudara Qin, Anda tak boleh ceroboh. Para pelayan utama yang dilekatkan di pangeran biasanya memiliki senjata rahasia masing-masing dengan daya membunuh yang begitu kuat, kata Jiu Kang mengingatkan. Qin San tersenyum lalu menepuk pundak Jiu Kang. Terima kasih saudara Jiu. Aku akan lebih hati-hati saat berhadapan dengan mereka nanti, kata Qin San. Jiu Kang terus menyampaikan beberapa hal yang diketahuinya mengenai para pelayan utama yang berada di dekat para pangeran dan putri Istana Langit. Setelah berbicara panjang lebar, Qin San akhirnya mengajak Qin Baihu dan Qin Jinlong untuk adu kekuatan. Dia ingin melihat sejauh mana 2 binatang spiritualnya ini bisa menahan serangannya. Hal itu sekaligus membuatnya bisa mengukur kekuatan harimau putih dan naga emas ini sebelum dilibatkan menghadapi 6 orang manusia langit itu. Di kota Dixia yang merupakan kota terakhir sebelum mencapai area yang akan dijadikan lokasi pengukuhan Qin San sebagai penguasa tunggal dunia bawah. Berbagai kekuatan nampak menjadikan kota itu sebagai tempat peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan. Dari kota Dixia ke area dataran pengukuhan Qin San, setidaknya orang-orang ini sisa menempuh kurang dari sehari perjalanan dengan kapal mereka.
Apalagi jadwal pengukuhan masih ada beberapa hari lagi. Karena itu mereka yang lebih cepat mencapai kota ini memilih untuk singgah beristirahat di kota ini. Penguasa kota bahkan mendirikan tenda-tenda di alun-alun kota untuk menjamu orang-orang dari berbagai kekuatan yang memutuskan singgah di kotanya. Dia tahu persis, penginapan yang ada di kota yang dipimpinnya tidak cukup untuk memuat semua kekuatan yang singgah di kotanya. Rombongan yang dipimpin Raja Xiajin, yakni 3 kerajaan dari benua Nanyang dari perwakilan kekuatan lain dari benua Nanyang termasuk kelompok yang singgah di kota ini. Hanya saja, Xiajin tidak mengizinkan semua orang yang ada di rombongannya untuk turun dari kapal mereka. Dia membiarkan kapal-kapal itu tetap melayang di atas kota, dan hanya beberapa orang yang memilih turun untuk melihat situasi di kota ini, kapal-kapal besar dan kapal kecil yang melayang diam di atas kota sama sekali tanpa gangguan. Tidak ada yang berani membuat masalah di momen ini. Mereka tahu akan berhadapan langsung dengan semua kekuatan tertinggi di dunia bawah jika berani mengacaukan para tamu yang diundang langsung oleh klan tersembunyi dalam. Xiajin terlihat berjalan bersama beberapa pria paruh baya dan beberapa pemuda di jalur yang ramai. Beberapa pasukan pengamanan kota tiba-tiba menghampiri mereka. Para prajurit pengamanan kota sedikit menundukkan kepalanya begitu dia berdiri di depan Xiajin dan rombongannya. Apa Anda pemilik kapal-kapal yang ada di langit kota yang berasal dari benua Nanyang? Tanya salah satu prajurit. Xiajin mengangguk pelan dengan wajah datar. Prajurit tadi langsung tersenyum kemudian kembali membuka mulutnya. Penguasa kota mengundang Anda ke kediaman penguasa kota, kata prajurit itu. Xiajin mengernyit mendengar itu. Dia sama sekali tak mengenal siapapun di kota ini apalagi mengenal penguasa kota. Bagaimana mungkin penguasa kota itu tiba-tiba ingin menjamunya? Walau dipenuhi tanda tanya, Xiajin memilih menerima ajakan prajurit tadi dan berjalan mengikuti 5 pasukan pengamanan kota itu bersama rombongan dari benua Nanyang lainnya yang turun dari kapal bersamanya. Di kediaman penguasa kota, rombongan Xiajin mulai dijamu layaknya tamu. Terhormat, penguasa kota nampak duduk di meja yang sama dengan Xiajin dan 2 raja dari benua Nanyang lainnya. Tuan penguasa kota, apa kami boleh tahu, kenapa Anda menjamu kami, sementara kota Anda ini juga dikunjungi oleh banyak orang lainnya, kata Xiajin. Dia penasaran, apa yang membuat penguasa kota ini sampai menjamunya dan rombongan lainnya yang turun dari kapal. Penguasa kota itu tersenyum sambil menatap penuh hormat pada Xiajin, sepertinya kalian tidak singgah di kota manapun di benua ini sebelum sampai di kotaku ini. Semua penguasa kota di benua Sangguni juga akan melakukan hal yang sama, jawabnya. Xiajin mengerutkan keningnya mendengar itu. Dia sama sekali tidak mengerti dengan kalimat penguasa kota ini. Namun dia memilih diam dan membiarkan penguasa kota itu melanjutkan kalimatnya. Kami semua tahu, pada perang yang dipimpin manusia dunia langit dengan 3 sekte besar, pasukan dari benua Nanyang juga datang bersama Kaisar Qin dan pasukan 2 ras dari benua Beichun. Ini adalah penghormatan kami pada kalian karena telah jauh-jauh dari benua Nanyang datang ke benua Sanggu untuk memperjuangkan kehormatan benua ini, kata penguasa kota itu. Xiajin mengangguk mengerti. Meskipun dia merasa alasan yang diungkapkan oleh penguasa kota ini terkesan terlalu dibuat-buat, namun dia enggan mendebat penguasa kota ini. Penguasa kota itu menatap Xiajin yang mengangguk mengerti dengan senyuman puas di wajahnya. Sebenarnya hal yang paling utama dari jamuannya ini adalah dia tahu jika orang-orang benua Nanyang ini cukup dekat dengan Qin San. Kabar kemunculan Qin San lalu memberhentikan posisi salah satu penguasa kota beberapa waktu lalu sudah beredar luas. Penguasa kota ini tak ingin menjadi penguasa kota yang harus meletakkan posisinya hanya karena tidak memperlakukan orang-orang yang datang dan dekat dengan Qin San dengan baik. Di area yang selama ini dikenal sebagai batas antara wilayah klan tersembunyi luar dan klan tersembunyi dalam, ribuan orang muncul begitu saja seperti jatuh dari langit. Mereka adalah para anggota dan tetua 11 klan tersembunyi dalam yang keluar dari cakram yang melindungi kawasan tersembunyi. Orang-orang ini keluar untuk menghadiri pengukuhan Qin San sebagai penguasa tunggal dunia bawah.
Tak jauh dari tempat mereka muncul, beberapa tetua dari 3 klan tersembunyi luar sudah menyambut mereka dengan penuh hormat. Para tetua klan tersembunyi luar ini lalu mengantar mereka dan menunjukkan tempat pengukuhan. Sebenarnya, pengukuhan baru akan dilangsungkan saat malam hari, namun orang-orang 11 klan ini memilih keluar dari kawasan tersembunyi lebih cepat tentu saja untuk memastikan situasi pengukuhan ini tanpa gangguan. Potensi kekacauan akibat kehadiran 6 manusia dunia langit memang hanya diketahui oleh 11 pelindung dan patriark klan tersembunyi serta 3 patriark klan tersembunyi luar dan 3 pelindung sekte besar benua Sanggu. Orang-orang dan para tetua 11 klan tersembunyi yang baru keluar sekarang ini sama sekali tidak tahu jika pengukuhan ini digunakan Qin San untuk menjebak para manusia dunia langit itu. Termasuk kekuatan lain yang kini hadir di area pengukuhan, Qin San tidak ingin menimbulkan kepanikan sehingga mewanti-wanti para pelindung dan para patriark itu untuk tidak menyebarkan masalah ini ke yang lainnya. Di dataran luas yang menjadi lokasi pengukuhan, satu persatu kekuatan terlihat mulai berdatang di tempat itu. Xia Jin bersama ribuan orang-orang dari benua Nanyang juga sudah terlihat di tempat itu. Ribuan kekuatan benua Sanggu juga sudah terlihat memenuhi dataran yang luas itu. Di langit ratusan kapal kembali terlihat mendekat kemudian terbang rendah. Dari atas 4 kapal besar dan ratusan kapal-kapal kecil itu, ribuan orang kembali melompat di area yang masih kosong. Mereka dipimpin oleh 3 pria tua dengan basis kultivasi alam Raja Suci tingkat 2 dan tingkat 1. Mereka adalah rombongan dari benua Yanchun yang dipimpin 3 monter benua Yanchun, Yuan, Huanran, Su Zixin dan Chan Fan. Xia Jin yang melihat kehadiran orang-orang terdekat Qin San lainnya ini tersenyum lalu berjalan mendekat. Pelindung Yuan, lama tidak melihatmu, kata Xia Jin begitu melihat Yuan Huanran. Saat masih berada di benua Yanchun, dia memang pernah menemui Yuan Huanran beberapa kali. Mereka saling mengenal karena Ming Roksue dan Qin Yan, ibu dan ayah Qin San yang meminta Xia Jin untuk menemui pria tua ini jika sedang berada di benua Yanchun. Yuan Huanran ikut tersenyum ke arah Xia Jin lalu memuji pria paruh baya itu. Sepertinya Anda sudah menjadi raja terkuat di benua Nanyang, kata Yuan Huanran kemudian tertawa keras. Mereka lanjut bercerita, hingga rombongan lainnya terus berdatangan dan memenuhi area terbuka itu. Orang-orang ini bahkan tak peduli sama sekali dengan terik matahari yang memapar tubuh mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini terlihat duduk bersila dan mulai menjalankan teknik kultivasi mereka. Bahkan bagi sebagian besar kekuatan di benua Sanggu, mereka cukup jarang berada di tempat ini. Tempat yang begitu dekat dari area yang mereka sebut sebagai kawasan terlarang karena sudah masuk wilayah klan tersembunyi luar. Tempat ini sebenarnya dulu disebut sebagai area netral oleh seluruh kekuatan benua Sanggu, saat sebelum perang besar terjadi antara sekte akibat Siu Biung. Hal itu membuat beberapa klan di kota-kota besar di benua Sanggu tak pernah mencapai tempat ini. Hanya kekuatan dari 5 sekte besar yang memiliki akses mencapai area ini. Energi di tempat ini memang lebih padat dibanding di kota-kota mereka. Hal itu membuat orang-orang yang baru memasuki area ini seperti menemukan surga energi. Jika orang-orang dari kota-kota benua Sanggu saja merasa tempat ini sangat berharga dijadikan tempat berkultivasi sambil menunggu pengukuhan dilakukan, bagaimana mungkin orang-orang benua Nanyang dan benua Yanchun mau melewatkan kesempatan ini? Duar, ledakan teredam tiba-tiba terdengar dari salah satu tempat area terbuka itu. Seseorang bahkan berhasil menerobos alam kecilnya karena padatnya energi di tempat ini dibanding tempat asal mereka. Pria yang menerobos itu adalah salah satu dari rombongan Xia Jin dari benua Nanyang. Wajahnya nampak sumringah setelah berhasil memecahkan kebuntuannya yang selama ini tertahan di alam Raja Surgawi tingkat 1. Perhatian orang-orang kembali teralihkan saat ribuan binatang spiritual dan binatang iblis nampak memenuhi langit dan terus beterbangan mengitari dataran luas itu. Para binatang spiritual dan binatang iblis itu lalu memilih terbang ke area hutan yang ada di sisi selatan area terbuka itu. Dari arah kawasan klan tersembunyi luar, 3 kapal besar serta puluhan orang yang melayang di sekitar kapal terlihat mendekat.
Mereka adalah orang-orang dari 3 klan tersembunyi luar. Orang-orang ini langsung menjadi perhatian semua kekuatan yang sudah berada di tempat itu. Hanya berselang beberapa saat, ribuan orang dari arah kawasan klan tersembunyi terlihat kembali datang. Tidak ada kapal yang digunakan orang-orang ini, semuanya melayang bagaikan burung yang memenuhi langit. Apa mereka orang-orang klan tersembunyi dalam? Gumam seorang pria begitu melihat ribuan orang yang mendekat dari langit. Pria yang ada di dekatnya nampak mengangguk penuh kekaguman. Menurutmu kekuatan dari mana di dunia bawah ini yang dipenuhi oleh kultivator alam Raja Suci dan alam agung sebanyak ini? Ada seratusan lebih di antara mereka bahkan sepertinya berada di alam mulia. Alam puncak dunia bawah, kata pria lainnya. Ribuan anggota 11 klan tersembunyi dalam dengan aura yang begitu dominan mendarat di area yang kosong. Semua kekuatan dunia luar menatap mereka penuh kagum. Mereka bisa merasakan dengan jelas perbedaan antara mereka dengan orang-orang ini. Aura orang-orang klan tersembunyi luar terasa pekat dengan energi yang lebih murni. Meski demikian, tak ada di antara orang-orang dunia luar ini yang tahu jika pengalaman tempur sebagian besar orang-orang klan tersembunyi dalam sama sekali. Tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka yang berada di dunia luar yang selalu dipenuhi dengan konflik. Situasi aman di kawasan tersembunyi membuat seluruh anggota klan hanya bisa merasakan pertarungan sesungguhnya di area yang digelar setiap 5 tahun. Itu pun hanya di turnamen terakhir yang diikuti Qin San yang pertarungan antara klan berlangsung panas setelah semua klan sepakat untuk membiarkan pertarungan jeni mereka hingga mati atau menyerah. Sebelum-sebelumnya, tak ada yang diizinkan melakukan pembunuhan di dalam turnamen. Hanya saja, selama ribuan tahun, cara orang di dunia luar berkultivasi menyimpang dari yang seharusnya. Mereka sudah bertarung dengan memadatkan energi saat basis kultivasi mereka masih terlalu rendah, sehingga mengganggu aliran energi di tubuh mereka. Orang-orang yang sudah berada di lokasi pengukuhan hanya mengukur orang-orang klan tersembunyi dari basis kultivasi, aura mereka dan pekatnya energi yang terasa dari tubuh mereka. Tetua pertama klan Sun yang memimpin orang-orang klan Sun, terlihat menyapukan pandangannya. Dia sedang mencari rombongan dari benua Yanchun. Dia tahu persis, jika Qin San berasal dari benua Yanchun. Itu berarti, keturunan klan Qin lainnya yang tumbuh bersama Qin San di benua Yanchun pasti juga berada di tempat ini. Utamanya, ayah, ibu serta kakek Qin San. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua orang tua Qin San. Sehingga dia masih mengira kedua orang tua Qin San masih berada di antara orang-orang keluarga Qin dari benua Yanchun. Di mana orang-orang yang berasal dari benua Yanchun berkumpul? Tanya tetua pertama klan Sun. Dia berharap bisa menemukan kedua orang tua serta keluarga dekat Qin San di antara mereka. Sejauh ini, dia benar-benar penasaran bagaimana Qin San yang lahir dan berkembang di dunia luar bisa mencapai kekuatannya seperti saat ini. Tetua klan Xiao yang menjemput dan mengantar orang-orang klan tersembunyi dalam ini melambaikan tangannya pada salah satu anggota klan Xiao yang sejak tadi berada di tempat ini. Seorang pria paruh baya melayang mendekat kemudian menundukkan kepalanya di depan tetua klan Xiao tadi. Apa kamu tahu di mana orang-orang dari benua Yanchun berkumpul? Tanya tetua itu. Dia juga tidak tahu di mana orang-orang yang berasal dari benua Yanchun berkumpul sehingga harus bertanya pada anggota klannya yang sudah di sini sejak tadi. Apalagi sangat sulit menemukan satu kelompok di tengah lautan manusia yang memenuhi area terbuka yang luas itu. Sepertinya mereka di sisi selatan area terbuka ini, kata anggota klan Xiao itu menebak. Dia memang kebetulan menjadi salah satu yang ditugaskan oleh klan Xiao untuk membantu 3 sekte besar mengatur orang-orang yang berdatangan, sehingga dengan mudah mengetahui lokasi orang-orang dari benua Yanchun. Tetua pertama klan Sun tersenyum mengangguk mendengar itu, tatapannya langsung mengarah ke arah selatan, tanpa menunggu diantar oleh tetua klan Xiao yang sebelumnya menemaninya ke tempat ini. Dia melayang ke arah yang dimaksud pria paruh baya dari klan Xiao tadi. Tetua pertama klan Sun hanya melayang rendah dan menyapukan pandangannya pada orang-orang yang berkultivasi di tempat itu hingga menemukan 3 pria tua yang berdiri terpisah bersama seorang pria paruh baya.
Tetua pertama klan Sun mendarat di dekat 4 orang itu, membuat 4 orang tadi langsung membungkuk ke arahnya. "Salam senior," kata salah satu pria tua tadi. Sikap yang ditunjukkan orang-orang ini langsung membuat tetua pertama klan Sun merasa tidak nyaman. Dia mengerti bagaimana penghormatan orang-orang dunia luar pada klan tersembunyi selama ini, namun dia juga tahu jika Qin San ingin menghapus sekat yang selama ini terbentuk antara orang-orang dunia luar dan klan tersembunyi yang tersisa. "Salam. Mohon untuk tidak memperlakukan kami secara berlebihan seperti itu. Aku tidak layak mendapat penghormatan seperti ini," kata tetua pertama klan Sun. 3 pria tua dan 1 pria paruhbaya yang berdiri di depannya adalah 3 monster. Tua benua Yanchun dan Raja Xia Jin, Yuan Huanran, Su Zixin, Chan Fan dan Xia Jin terpaku sejenak mendengar itu. Mereka tahu jika pria tua yang berdiri di depan mereka saat ini adalah salah satu dari orang-orang klan tersembunyi. Hal yang membuat mereka heran, karena tetua ini malah menyapa mereka dengan begitu sungkan. Semua orang tahu bagaimana orang-orang klan tersembunyi memandang orang-orang dunia luar. Meski benua Yanchun tidak pernah dikunjungi oleh anggota klan tersembunyi, namun cerita mengenai keangkuhan orang-orang klan tersembunyi tetap saja sampai ke benua Yanchun. Melihat 4 orang di depannya terpaku mendengar kalimatnya, tetua pertama klan Sun hanya bisa tersenyum lalu membuka kembali mulutnya. "Apa kalian dari benua Yanchun?" ujarnya. Yuan Huanran mengangguk dengan hormat. "Benar senior, apa ada yang bisa kami bantu?" tanya Yuan Huanran. Tetua pertama klan Sun langsung berwajah cerah mendengar jawaban Yuan Huanran. "Oh, aku Sun Li dari klan Sun. Kami klan Sun dan Tuan Muda Qin, maksud aku Kaisar Qin memiliki hubungan yang dekat sejak awal dia memasuki kawasan tersembunyi. Karena itu aku benar-benar tertarik ingin mencari tahu, apakah rombongan dari benua Yanchun, ada yang dari klan Qin, klan asal Kaisar Qin?" tanyanya. Yuan Huanran yang mendengar itu langsung bisa menebak kenapa orang ini sangat ingin bertemu dengan salah satu anggota keluarga Qin San. Ada senior. Di benua Yanchun, mereka hanya berani menyebut diri mereka keluarga Qin sebelum Kaisar Qin membentuk Kekaisaran Qin dan menguasai benua Yanchun, kata Yuan Huanran. Dia lalu meminta Sun Li menunggunya di tempat itu, sementara Yuan Huanran melayang ke tengah-tengah rombongan orang-orang dari benua Yanchun. Tak lama berselang, dia kembali bersama 3 pria tua lainnya. Mereka adalah penatua pertama keluarga Qin, Qin Xuanzu, penatua kedua, Qin Lao dan Qin Su yang diangkat oleh Qin San untuk menjadi raja di kerajaan Qin di bekas wilayah kerajaan Ying. Saat Sun Li sedang berbincang santai dengan 3 orang terdekat Qin San dari klan Qin itu, di puncak gunung Qin Nan, Qin San mulai membuka matanya di dalam lubang batu besar. "Sudah saatnya," katanya. Dia kemudian berdiri dan melangkah keluar dari batu itu. Di luar, Qin Baihu, Qin Jinlong, Qin Long, Emo Shizi dan Jiu Kang sudah menunggunya. "Apa kita sudah akan pergi?" tanya Qin Long. Qin San mengangguk kemudian membuka mulutnya. "Iya, tapi aku belum akan menampakkan diri," kata Qin San. Dia tidak ingin menarik perhatian 6 orang manusia dunia langit itu begitu cepat, sehingga dia memutuskan untuk datang ke lokasi pengukuhannya tanpa sepengetahuan siapapun. Dia ingin mendirikan formasi lainnya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari terakhir, selain berhasil membuat celah kehampaan dan mendirikan formasi di dalam kekosongan, dia juga berhasil meningkatkan keahlian formasinya. Dia kini mampu mendirikan formasi mulia tingkat 7. Usai mengatakan itu, Qin San mulai melayang diikuti oleh Qin Baihu dan yang lainnya. Mereka langsung mengarah ke area pintu keluar kawasan tersembunyi ini. "Sepertinya orang-orang klan tersembunyi sudah keluar lebih cepat," kata Jiu Kang saat tidak merasakan pergerakan di dalam kawasan tersembunyi ini. Di kota Dixia, kota terakhir yang bisa ditemui sebelum mencapai kawasan yang dulunya disebut kawasan terlarang dunia bawah, area yang kini dijadikan lokasi pengukuhan Qin San sebagai penguasa dunia bawah, 7 orang terlihat mendarat di depan gerbang kota. Mereka terdiri dari 4 pemuda, 2 pria paruhbaya dan 1 wanita muda. Mereka adalah Tu Lingko dan rombongannya.
Xiu Biong, apa kamu yakin ini kota terakhir sebelum mencapai kawasan pengukuhan itu? Tanya Mo Feng pada Xiu Biong. Perjalanan mereka memang lebih mudah di benua Sanggu, karena adanya sosok Xiu Biong yang jadi petunjuk jalan. Xiu Biong mengangguk pelan. Tentu saja, aku yakin, Senior Mo tak perlu meragukan pengetahuanku mengenai benua ini. Aku cukup lama berada di benua ini, bahkan menjadi penguasa di benua ini, jawabnya. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.